Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam obrolan di mobil bersama Kang Hasan. Saya akan membahas topik parenting. Temanya, apakah internet itu berbahaya? Ini pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala para orang tua. Internet hari-hari ini sudah kita tidak bisa hidup lagi tanpa internet. Padahal mungkin 20 tahun yang lalu masih hanya segelintir orang yang mengenal internet. Nah, kemudian dari berbagai cerita, dari berbagai kejadian, orang mulai mengkhawatirkan, berbahayakah internet ini? Kalau ditanyakan seperti itu, jawabannya kira-kira sama dengan jawaban atas pertanyaan, berbahayakah pisau dapur itu? Untuk anak-anak misalnya ya. Apakah pisau dapur itu berbahaya? Iya. Kalau anak-anak memakainya tanpa pendampingan memadai dari orang tua, ya kan? Kalau kita nggak ada di rumah atau anak kita main sendiri di dapur, main pisau, jelas itu berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan anak kita main pisau sendiri, ya. Itu jelas berbahaya. Mohon maaf, ini agak gelap lewat terowongan ya. Tapi anak saya misalnya sejak umur 6-7 tahun sudah saya ajari pakai pisau di dapur ya, kami masak bareng sehingga dia terampil memakai pisau ya. Dan sampai sekarang anak saya kelas 6 itu sudah bisa masak sendiri beberapa masakan sederhana. Jadi ketentuannya sama sebenarnya. Segala sesuatu bisa menjadi berbahaya kalau anak-anak kita memakainya tanpa pendampingan yang memadai. Apa yang nggak bahaya untuk anak kita? Air kolam bahaya kan? Ya, air di kolam itu berbahaya kalau kita tidak dampingi anak-anak kita. Apa yang nggak berbahaya? Sepeda bisa bahaya kalau kita tidak dampingi. Jadi problemnya bukan internet itu berbahaya atau tidak, tapi apakah kita sebagai orang tua memberikan pendampingan yang cukup pada anak-anak kita. Jadi sekali lagi, orang tua harus hadir. Berulang kali saya katakan, orang tua harus hadir mendampingi anak-anak. Ya, sekadar belajar main sepeda saja kalau tidak didampingi oleh orang tua bisa berbahaya. Jadi luruskan dulu pikiran kita bahwa segala sesuatu ya, aktivitas anak itu harus kita dampingi. Apapun bisa berbahaya. Ya sama, internet juga begitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh internet itu berbahaya, ya memang berbahaya kalau tanpa pendampingan orang tua. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang bisa berpikir memberikan sesuatu pada anak tanpa pendampingan orang tua? Ini persoalan kita. Persoalan pengasuhan anak itu seringkali terletak pada titik itu, yaitu orang tua berpikir melepaskan anaknya begitu saja dalam segala hal. Nah, jadi bukan internet, bukan pisau, bukan sepeda yang berbahaya. Yang berbahaya itu adalah anak dilepaskan melakukan sesuatu tanpa pendampingan. Itu yang berbahaya. Ini dulu yang perlu ditegaskan.
Sehingga dengan demikian kita tidak bisa mengatakan oh internet itu berbahaya, sepeda itu berbahaya, renang itu berbahaya dan sebagainya. Ya. Minim atau ketiadaan pendampingan orang tua itulah yang berbahaya. Nah sekarang kalau kita lihat secara lebih real, apa sih yang bisa berbahaya di internet? Ya pertama tentu saja konten. Ada banyak konten yang mungkin tidak pantas untuk anak-anak umur-umur tertentu. Ada yang paling ditakutkan orang di sini kan sebenarnya pornografi. Ya, pornografi. Tapi sekarang pemerintah sudah memblok banyak konten pornografi sehingga sejauh yang bisa saya pantau, saya nggak ahli juga dalam hal ini, sudah sangat sulit untuk mencari konten-konten pornografi di internet ini sejauh yang bisa saya pantau loh ya. Ya, kemudian hal lain mungkin ya, bullying atau konten-konten bullying ya, yang tidak sehat untuk dilihat anak, kekerasan dan sebagainya. Ada banyak sih konten yang tidak sehat. Tapi sebaliknya sekali lagi, konten-konten atau muatan-muatan yang sehat itu ada sangat banyak. Jadi kalau mau dibandingkan ya setelah diblokir tadi, muatan internet sehat itu jauh lebih besar. Jadi sekali lagi yang menentukan itu bahaya atau enggak yaitu pendampingan orang tua. Ya, pendampingan orang tua. Jadi konten itu kalau bagi saya ya netral aja. Muatan internet itu artinya ada yang jelek, ada yang buruk. Yang menentukan baik buruknya anak kita berinteraksi dengan internet itu adalah pendampingan kita. Nah yang kedua sebenarnya soal intensitas. Berapa banyak waktu yang dihabiskan anak untuk bermain internet? Kalau bagi saya dengan ngelihat tadi, dengan mempertimbangkan bahwa konten internet itu sudah sangat demikian ketat diatur oleh pemerintah, diseleksi oleh pemerintah, yang lebih berbahaya itu sebetulnya waktu. Anak-anak menghabiskan waktu begitu banyak untuk main internet. Itu tadi kalau tidak didampingi, mereka jadi malas belajar, mereka tidak belajar dan seterusnya. Ini lagi-lagi poinnya adalah pendampingan orang tua ya. Yang ketiga adalah perilaku negatif di media sosial. Ada banyak anak remaja yang ya posting yang nggak senonoh ya, kemudian bicara tidak senonoh, bicaranya udah kayak orang kesetanan gitu ya di media sosial. Ya mereka kadang-kadang yang merasa di media sosial itu mereka anonim gitu, sehingga bisa bicara apapun tanpa orang mengenal sosok mereka secara personal. Nah, lagi-lagi sama problemnya adalah apakah orang tua mendampingi, memantau aktivitas anaknya di media sosial atau tidak ya. Dan ini kacaunya lagi, banyak anak yang punya akun media sosial saat mereka masih di bawah batas umur yang dibolehkan untuk punya akun. Jadi media sosial itu sebenarnya punya standar. Facebook itu punya standar. Kalau nggak salah umur minimal 13 tahun. Ada yang menetapkan 14 tahun, ada yang menetapkan 15 tahun, macam-macam. Anda bisa cek sendiri. Nah, ada anak misalnya umur 10 tahun sudah punya akun media sosial. Saya heran ada misalnya anak yang punya Twitter yang nggak tahu ini akun anak beneran atau tidak, yang menyebar yang kelihatannya lucu-lucu ya, disebar orang. Tapi saya pikir ini anak belum boleh punya akun Twitter. Kenapa sudah punya akun Twitter gitu? Ya.
Orang tua bahkan tidak membatasi anaknya sudah boleh punya akun atau tidak. Anak-anak masih kecil sudah bahkan dibuatkan akunnya. Nah, ini kacau begini, orang tuanya yang kacau. Pada saat yang sama ada pula yang khawatir soal internet, efek internet terhadap anak. Pengertian orang tua dulu yang harus dibereskan kalau menurut saya ya. Jadi kembali ke soal tadi, apa yang berbahaya pada internet itu adalah absennya bimbingan orang tua. Selebihnya ya, kalau orang tuanya hadir bareng-bareng dengan anaknya ketika mengakses internet, mengontrol apa yang diakses anaknya, mengarahkan ke anak ke konten-konten positif, apa bahayanya internet itu nggak ada, malah sangat positif ya. Anak-anak kalau kesulitan belajar, mereka bisa buka YouTube, banyak sekali penjelasan-penjelasan pelajaran di YouTube itu. Anak-anak kalau mau belajar masak, ada begitu banyak video pelajaran masak yang bisa dilihat di internet. Mau ngerangkai elektronik, mau percobaan biologi, semua ada di internet. Jadi sekali lagi, apa yang bahaya soal internet? Yang bahaya soal internet adalah ketiadaan pendampingan orang tua. Jadi kesalahannya di situ. Kalau ada orang ngomong internet itu berbahaya, bukan. Orang tua yang tidak mendampingi anaknya itulah yang berbahaya. Internet sama sekali tidak berbahaya di bawah pendampingan orang tua. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan semangat!